Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal Centaurian semuanya. Alhamdulillah, di video kali ini Pak Andri insya Allah akan menyampaikan kembali ulasan materi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan anak-anak dapat menyimak kembali ulasan materi kali ini agar bisa lebih memahami tentang kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, anak-anak semuanya, di bagian pertama ini Pak Andri akan menyampaikan tentang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah diketahui bersama ketika Pak Andri menjelaskan di dalam kelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia atau sekarang negara Irak. Kala itu penduduk Babilonia menyembah berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Bahkan ayahnya bernama Azar bin Nahur adalah orang yang ahli dalam membuat berhala untuk dijadikan sesembahan oleh kaumnya sendiri. Anak-anak sekalian, dari kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada sesuatu yang perlu kita ketahui, yakni apa? Bahwasannya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir, sebelumnya raja yang memimpin Babilonia bernama Raja Namrud itu bermimpi. Apa mimpinya? Mimpi Raja Namrud adalah akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak anak laki-laki ini akan menghancurkan kerajaannya. Ketika mendapatkan mimpi itu, Raja Namrud merasa khawatir sekali. Sehingga dengan kekuasaannya, Raja Namrud pun memberikan sebuah keputusan bahwa sejak saat itu, setiap anak laki-laki yang baru lahir maka harus dibunuh. Mendengar hal itu, kedua orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah dan ibunya pun merasa khawatir. Kenapa? Karena pada saat itu ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam ini sedang mengandung Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, agar apa yang diinginkan oleh Raja Namrud itu tidak terjadi, maka istri dari Azar bin Nahur ini, ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam, itu melahirkan Nabi Ibrahim dan membawanya ke sebuah gua untuk diselamatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun sejak lahir sampai dengan ketika ia tumbuh, itu berada di dalam sebuah gua. Kadangkala ditinggal oleh ayah dan ibunya karena khawatir takut nanti akan ada orang yang mengetahui tentang Ibrahim alaihissalam saat itu dilahirkan. Di dalam gua ada sebuah keajaiban yang mana Ibrahim alaihissalam kecil saat itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizatnya? Dari jari jemari Nabi Ibrahim alaihissalam kecil saat itu diberikan mukjizat dapat mengeluarkan susu dan madu. Sehingga Nabi Ibrahim kecil itu dapat tumbuh dan hidup walaupun ditinggal atau kadang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Inilah salah satu peristiwa di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Baik, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Kita akan bersama-sama kembali mengulas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang keenam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki putra bernama Ismail dan Ishak. Namun antara Ismail dan Ishak berbeda ibu. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Kedua putra Nabi alaihissalam ini kelak juga menjadi seorang nabi. Begitu juga dengan keturunannya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun dikenal
dan dijuluki bapak para nabi. Hal ini dikarenakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimulai oleh Nabi Ismail dan Ishak itu kelak menjadi seorang nabi. Begitu juga dengan keturunan dari Ishak dan Ismail sendiri. Anak-anak sekalian, selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberi julukan Khalilullah, yang artinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan kecintaan dan sikap patuh Nabi Ibrahim alaihissalam atas semua perintah Allah, terutama ketika peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ismail alaihissalam ini kelahirannya sudah ditunggu-tunggu sejak lama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika sudah lahir, yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ketika sudah mulai tumbuh, tiba-tiba perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasannya beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya yang ia sayangi, Ismail alaihissalam. Lalu dengan ketaatannya, kepatuhannya, dan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dari itu Nabi Ibrahim lebih memilih untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diawali diskusi atau bertanya langsung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Lalu pada akhirnya ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam setuju untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, posisi Nabi Ismail alaihissalam saat itu ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisi Nabi Ismail alaihissalam saat itu digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Maka peristiwa yang terjadi ini saat ini dikenal dengan ibadah kurban. Bagian ketiga, masa muda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang cerdas. Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya ini lalu kemudian selalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Dengan kecerdasannya beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu dapat menolong mereka. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir bahwa patung-patung itu yang pertama tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kecerdasannya Nabi Ibrahim berpikir bahwasanya patung-patung yang dibuat oleh ayahnya itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia dan tidak pantas untuk disembah. Dan yang ketiga, bahwa patung-patung yang dibuat oleh manusia ini dapat hancur dan rusak. Maka dari itu dengan kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu dapat memberikan manfaat dan menolong mereka. Inilah kecerdasan masa muda Nabi Ibrahim alaihissalam.